Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan syarah hadis Arba'in Nawawi yang kita kaji dari syarah Ibnu Daqiqil Id rahimahullah. Dan saat ini kita masuk di hadis yang ke-34, yaitu tentang mencegah atau merubah kemungkarannya. Al-hadithur rabi' wa salasun, hadis yang ke-34, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man ra'a minkum munkaron, siapa ya di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, hendaklah ya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati', maka jika dia tidak mampu dengan tangannya, fabilisanihi, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati', maka jika dia tidak mampu ya dengan lisannya, fabiqalbihi, maka hendaklah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, ya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Barangkali ada yang siap untuk mencoba membaca dulu syarahnya. Silahkan kalau ada. Belum ya, kalau belum ya. Ya, Pak? Ustaz. Sandi. Boleh Ustaz nyoba. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal. Auradal muslimu hadal hadithi Muslimun, di tanwinkan aja, muslimun. Auradal muslimun hadal hadithi antoriki hadal haditha antoriki bin Syihabi qala antoriki bin Syihabin awala min badai. Awalu, bukan awala, awalu. Karena dia jadi mubtada. Awalu min badai. Awalu man badai. Bada fi'il. Awalu man bada bil khutbati yaumul id. Yaumul idi. Yauma. Ini dia keterangan waktu. Mansub. Yaumul idi qabla sholati Marwanu. Faqama ilaihi rajulun. Faqala as-sholatu qabla al-khutbati. Faqala qad taraka ma hunaka. Faqala Abu Sa'idin amma hadha faqad qudiya ma alaihi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
man ra'a minkum munkaron falyughayyiruhu ila akhirih. Wa fi hadal hadithi dalilun ala annahu lam ya'malu bidzalika ahadun qabla Marwan. Naam Ustaz? Annahu lam ya'mal, jadi madsum karena ada Naam Ustaz. Dalilun ala annahu lam ya'mal bidzalika ahadun qabla Marwana. Qabla Marwana. Ya, majrurnya dengan fathah ya, karena dia termasuk ismul ladzi la yansurif, yaitu al-alam ma ziyada alif wan nun, nama yang disertai tambahan alif nun akhirnya. Terjemahnya Auradal Muslim hadal hadithi, auradal muslimun hadal hadithi, hadal haditha diriwayatkan oleh Muslim tentang hadis ini Antoriqi bin Syihab, dari Tariq bin Syihab. Qala berkata, awalu pertama dari memulai khutbah. Berarti orang pertama yang memulai khutbah Yaumul Id, hari Id, qabla sholati Marwana, sebelum sholat Marwan, yaitu Marwan. Faqama ilaihi, kemudian berdiri kepada dia rojulun, kepada Marwan rojulun. Faqala, kemudian berkata, as-sholatu qoblal khutbati, sholat sebelum khutbah. Faqala, kemudian berkata, qad taraka ma hunaka, telah ditinggalkan untukmu apa yang ada di sana. Qad taraka, dia sudah meninggalkan. Apa yang seharusnya ma hunaka maksudnya. Qad taraka ma hunaka, dia telah meninggalkan apa-apa, gimana Ustaz? Yang seharusnya ditinggalkan. Enggak, dia telah meninggalkan yang seharusnya, udah gitu aja. Oh, dia telah meninggalkan yang seharusnya. Faqala Abu Sa'idin, kemudian berkata Abu Sa'id, amma hadza, apapun ini, adapun bukan apapun. Adapun ini, faqad qudiya ma alaihi. Nah, ini bukan dimajulkan, kodok bukan faqad qada ma alaihi, telah diputuskan, telah memutuskan apapun kepada dia. Bukan, maksudnya qada ma alaihi, dia telah menetapkan apa yang seharusnya, ma alaihi. Dia telah menetapkan apa yang seharusnya. Atau yang Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang dari kalian yang melihat kemungkaran, maka berubahlah kemungkaran itu. Ila akhiri, sampai akhir. Wa fi hadal hadis, dan hadis ini, dalam hadis ini dalil ala annahu, terhadap di atas sesungguhnya, lam ya'mal, tidak beramal, annahu bahwa mengamalkan hal itu, lam ya'mal, bahwa yang tidak mengamalkan hal itu, ahadun qabla Marwana, tidak seorang pun sebelum Marwan. Ya, sudah. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, agak pusing juga Ustaz terjemahinnya. Terus berlatih ya supaya lancar. Iya, Ustaz. Jadi aurada muslimun hadal hadits an Tariq bin Syihab. Ya, Imam Muslim ya
mengemukakan hadis ini dari Thariq bin Syihab. Qala, jadi ini ada sababul wurudnya dulu ya hadis ini secara panjangnya. Yaitu bukan sababul wurud, apa namanya, ada kisah ya di zaman Marwan, ini tentu bukan di zaman Rasulullah. Awalu man bada'a bil khutbah yaumal idi qabla sholati Marwan. Ya, orang yang pertama kali memulai khutbah ya pada hari Id, pada sholat Id itu sebelum sholat yaitu Marwan. Ya kan seharusnya dalam sholat Id itu sholat dulu baru khutbah ya, beda dengan Jumat. Ya, kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id itu sholat dulu baru khutbah. Nah lalu dirubah posisinya oleh Marwan. Ya, yaitu dia melakukan khutbah dulu baru sholat ya, menyamakan dengan sholat Jumat. Faqama ilaihi rajulun, maka ada seorang yang berdiri kepadanya. Faqala, dia berkata, as-sholatu qabla itu, dia mengingatkan ya sholat itu sebelum khutbah. Faqala qad taraka ma hunaka, sungguh dia telah meninggalkan apa yang ada di sana, maksudnya pada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Faqala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, amma hadza, adapun orang ini ya dia sungguh telah menetapkan apa yang seharusnya. Lalu Abu Sa'id membenarkan teguran dari seorang laki itu. Ya, Abu Sa'id berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ila akhirih. Siapa yang melihat dari kalian kemungkaran maka rubahlah dia, dan seterusnya. Wa fi hadzal hadithi dalilun ala annahu lam ya'mal bidzalika ahadun qabla Marwana. Dalam hadis ini ada dalil bahwa tidak ada yang mengamalkan hal itu, yaitu mendahulukan khutbah daripada sholat ya seorang pun sebelum Marwan, begitu ya. Fa'in kila ya, maka jika dikatakan kaifa ta'akhkhara ya, ini komentar ya terhadap kisah tadi, riwayat tadi. Ya, jika dikatakan kaifa ta'akhkhara Abu Sa'id, bagaimana Abu Sa'id itu terlambat ya, Abu Sa'id Al-Khudri ya terlambat an taghyiri hadzal munkari ya, dari merubah kemungkaran ini, hatta ankarahu hadzal rajul ya, sampai seorang laki ini mengingkarinya. Kila, dikatakan ya, dijawab ya, yuhtamalu ya, dimungkinkan anna Aba Sa'idin lam yakun hadiran awwala ma syara'a Marwan fi taqdimil khutbati, bahwa Abu Sa'id tidak hadir pada awal Marwan mulai melakukan ya, syara'a itu artinya mulai melakukan ya, mulai melakukan dalam mendahulukan khutbah. Wa anna ar-rajula ankarahu alaihi, dan bahwa seorang lelaki itu telah mengingkarinya. Tsumma dakhala Abu Sa'idin, kemudian masuklah Abu Sa'id, wa huma fil kalam, dan keduanya ada dalam pembicaraan. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan annahu kana hadiron, dia hadir pada saat itu. Lakinnahu khafa ala nafsihi in ghayyara, ya, tetapi dia mengkhawatirkan dirinya, ya, takut terhadap dirinya, in ghayyara, kalau dia merubahnya. Ya, kalau dia menegur ya, merubah kemungkaran itu, husula fitnatin, terjadinya fitnah. Fitnah di sini maksudnya ujian yang besar ya. Bisa juga nanti berupa siksaan ya yang besar. Bisa babi inkarihi ya, dengan sebab pengingkarannya ya, pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Marwan. Fasaqata anhul inkaru, maka gugurlah
ya darinya pengingkaran, artinya menjadi gugur kewajiban untuk mengingkarinya. Wa yutamalu, dan dimungkinkan anna Aba Sa'idin hamma bil inkari fabadarohur rajulu fa'adadahu Abu Sa'idin, bahwa Abu Sa'id ya sudah memiliki tekad hamma, ya sudah memiliki himmah, ya tekad untuk mengingkari yang dilakukan oleh Marwan itu. Ya, tetapi seorang lelaki itu telah lebih dulu mengingkari, lalu kemudian Abu Sa'id menguatkannya, ya, karena pada ini Abu Sa'id juga kan berkata ya untuk menguatkan apa yang dikatakan seorang lelaki itu. Wallahu a'lam. Jadi ada 3 kemungkinan dari kisah tadi itu. Begitu ya. Yang jelas di sini mengajarkan kepada kita ketika ada perilaku yang terkesan kurang gitu dari para sahabat, dan umumnya juga bagi ulama ataupun orang-orang soleh, itu kita harus mengedepankan husnudzon, ya, dan juga bisa memperkirakan uzurnya gitu ya, uzur apa ini alasannya kenapa dia begini berbuat seperti ini. Jadi begitu, jangan kemudian ya, apalagi ketika misalnya ada melihat kekurangan dari para ulama, langsung kemudian kita menjadi benci kepada ulama itu, kepada orang-orang ini, sikap yang salah. Ya, kita tidak tahu apa alasan dia misalnya melakukan suatu perilaku yang terkesan ada kekurangan. Ya, apalagi kalau kita belum paham sebenarnya yang dilakukannya itu benar, bisa saja hanya dianggap salah saja gitu ya oleh orang-orang yang kurang mengerti. Jadi harus mendahulukan husnudzon kepada orang-orang kepada orang soleh, para ulama. Ya, bahkan semua orang muslim ya, kita harus bersikap husnudzon. Jangan justru menuduh gitu ya, sembarangan menuduh gitu ya, tidak boleh. Harus berhusnudzon. Nah, ini sudah dicontohkan di sini misalnya. Ya, bagaimana ketika ada tindakan-tindakan sahabat tentu orang-orang mulia, tetapi mereka tidak maksum, dan kita berusaha untuk mencarikan uzurnya, ya, untuk memperkirakan kira-kira apa ini alasannya begitu. Seperti tadi, kenapa Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat yang mulia, banyak meriwayatkan hadis. Ya, kenapa tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Marwan ketika menyalahi ya sunnah Rasulullah SAW, ketetapan Rasulullah mendahulukan sholat lalu khutbah, tapi dia kemudian membaliknya. Ya, maka di sini diberikan 3 kemungkinan. Bisa jadi Abu Sa'id pada saat itu tidak hadir secara langsung, lalu kemudian bertemu dengan lelaki tadi yang menegur. Atau kemungkinan kedua, dia hadir tetapi kemudian mengkhawatirkan, ya, karena dia adalah tokoh ya, sahabat yang dikhawatirkan justru akan mendapat fitnah yang besar dari penguasa, dari pemimpin itu, sehingga dia tidak secara lebih dulu mengingkarinya. Ya, atau kemungkinan yang kalau ada kekhawatiran, maka tentu menjadi gugur kewajiban untuk mengingkari. Ya, yang ketiga sebenarnya dia sudah bertekad untuk mengingkari, tapi didahului oleh lelaki itu, ya, dan kemudian Abu Sa'id menguatkan apa yang disampaikan oleh lelaki itu, begitu. Wa qad jaa fil haditsil akhar alladzi ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslimun wa akhrajahu fi bab shalatil idaini. Ya, sungguh telah datang di hadis yang lain yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim
muttafaqun alaih ya, dan mengeluarkannya di dalam bab salat 2 hari raya, an Abu Sa'idin huwallazi jazaba ya biyadi Marwan hina arada an yas'uda al-mimbara. Bahwa Abu Sa'id dialah yang menarik tangan Marwan ketika hendak naik mimbar. Wa kana jami'an, dan keduanya ada ya secara bersama-sama. Faradda alaihi Marwanu bimithli ma raddahuna 'ala ar-rajuli. Ya, maka Marwan menolaknya seperti dia menolak di sini terhadap lelaki itu, fayahtamilu annahuma qadiyatani. Maka memungkinkan bahwa keduanya adalah dua kasus ya, qadiyatani, dua kasus yang berbeda. Wa amma qauluhu, dan adapun perkataannya fal yughayyirhu, maka rubahlah dia, fa huwa amru ijabin bi ijma'il ummah. Maka ini adalah perintah wajib berdasarkan ijma para ulama. Umat di sini maksudnya para ulama. Jadi secara asal ya ini perintah menunjukkan wajib ya, karena tidak ada yang mengalihkannya. Ketika Rasulullah mengatakan fal yughayyiru, maka rubahlah dia, itu perintah. Berarti wajib untuk merubah kemungkaran itu. Waqad tatabaqal kitab wa sunnah. Ya, sungguh telah berkesesuaian Al-Quran dan Sunnah ala wujubil amri, ya atas wajibnya amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari, dan nahi munkar, wa huwa aidan minan nasihah allati hiya dinu, dan dia adalah juga adalah nasihat. Yang nasihat itu adalah agama ya, sebagaimana yang sudah lalu bahwa adinun nasihah, agama itu nasihat. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Hendaklah kalian ya berpegang teguh pada diri kalian, ya memikirkan diri kalian, menguatkan diri kalian, tidak memadaratkan kalian orang yang sesat apabila kalian telah mendapat petunjuk. Nah, ini secara sekilas terkesan bertentangan ya dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga bisa jadi orang salah pemahaman terhadap ayat ini. Ya, menyangkanya ya sudah kita pikirkan diri sendiri saja, biarkan orang lain sesat. Nah, ini pemahaman yang salah. Bahkan pernah ditegur juga oleh Abu Bakar Siddiq ya tentang ayat ini, bahwa orang-orang salah memahami ayat ini ya. Bukan berarti bertentangan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Falaisa mukhalifan limada, karena tidak bertentangan dengan apa yang telah kami sebutkan. Li'annal madhhab as-sahih, ya karena mazhab yang sahih indal muhaqqiqin ya, di sisi para ulama yang mentahqiq permasalahan ini ya, yang yang mencari kebenaran dalam masalah ini ya, fi maknal ayatil karimah, dalam makna ayat yang mulia ini, annakum, bahwa kalian idza fa'altum, apabila melakukan ma kullibtum bihi, yang kalian diberikan taklif dengannya, la yadurrukum, tidak memadaratkan kalian, taksiru ghairikum ya, kedurhakaan atau tidak melaksanakan ya, orang lain ya selain kalian ya terhadap taklid terhadap syariat itu. Mislu qawlihi, ya seperti firman-Nya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dan kamu tidak menanggung dosa orang lain gitu ya, wizra ukhra. Wa idza kana kadzalik, dan apabila seperti itu ya,
famimma kullifa bihil muslimu, di antara yang dibebankan kepada seorang muslim, diberikan beban syariat taklif, yaitu adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri adalah taklif, adalah syariat. Ketika dikatakan la yadurkum alaikum anfusakum la yadurkum man dhalla idah tadaitum. Idah tadaitum, apabila kalian telah mendapat petunjuk, artinya apabila kalian telah melakukan taklif syariat. Nah, di antara taklif syariat adalah amar ma'ruf nahi mungkar, begitu. Ya, jadi kalau kalian sudah taat kepada Allah, sudah mendapat petunjuk, melakukan syariat, termasuk juga telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bukan berarti sudah kita pikirkan diri sendiri saja, tidak perlu memikirkan orang lain. Ya, tidak akan memudaratkan kita. Nah, itu salah. Ya, justru amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk taklif juga yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu orang lain tidak menerima ajakan kita, ya, bahkan bisa jadi memusuhi, ya, bahkan sampai memenjarakannya orang melakukan nahi mungkar itu, ya sudah, itu tidak memudaratkan dosa orang-orang lain yang berbuat kemungkaran. Kenapa? Karena kita sudah berusaha, ya, untuk merubahnya, gitu. Maka ini yang dimaksud dengan ayat itu. Faida fa'alahu walam yamtathiril mukhatabu, ya, maka apabila dia telah melakukannya amar ma'ruf nahi mungkar dan orang tersebut, ya, mukhatab yang didakwahi, yang ditegur, ya, yang diperintah dengan ma'ruf dan dicegah, dilarang dari kemungkaran, fala itaba ba'da dzalik, atau fala ataba ba'da dzalik, tidak ada celaan setelah itu. Artinya orang tersebut tidak dicela karena sudah melakukan kewajiban. Fa inna ma 'alaihil amru wan nahyu, maka yang menjadi kewajibannya adalah amar dan nahyu, ini memerintah, itu amar ma'ruf nahi mungkar, lal qabulu, bukanlah penerimaan. Ya, jadi orang mau menerima atau tidak, ya itu bukan kewajiban kita, kan? Begitu. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Wallahu a'lam. Tsumma innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari fardu kifayah. Ya, kemudian sungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi, apabila, ya, telah melakukannya orang yang memadai, ya, saqata anil baqin, maka gugurlah kewajiban dari yang lain, anil baqi, ya. Wa idza tarakahul jami'u, dan apabila semua orang meninggalkan, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, asima kullu man tamakkana minhu bila udrin, maka berdosalah setiap orang kuat terhadapnya, mampu untuk melakukannya, ya, tanpa ada uzur, dosa semuanya. Tsumma innahu qad yata'ayyanu, kemudian dia amar ma'ruf nahi mungkar itu terkadang menjadi fardu ain. Ta'ayyanu itu. Kama, ya, seperti misalnya idza kana fi maudiin la ya'lamu bihi illa huwa. Apabila, ya, berada di satu tempat yang tidak ada mengetahui tentang kemungkaran tersebut, orang-orang yang lain tidak ada yang tahu bahwa itu mungkar, begitu. Hanya dia yang tahu sendiri saja, ya, illa huwa, kecuali dia, maka itu menjadi fardu ain bagi dia untuk mencegah, melarang kemungkaran atau memerintahkan kepada yang ma'ruf itu. Ya, aula yatamakkanu min izalatihi illa huwa, ya, atau tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan, ya, kemungkaran itu kecuali dia sendiri. Misalnya dia yang punya kekuasaan, ya, sebagai pemimpin, ya, yang lain tidak bisa untuk mencegah itu, hanya dia saja. Nah, ketika dia tidak
melakukan, ya itu fardu ain bagi dia, maka berdosa. Ya, ada kemungkaran dibiarkan saja, padahal dia yang mampu untuk merubahnya. Ya, contohnya misalnya kaman yaro zaujatahu aw waladahu aw gulamahu ala munkarin wa yaksuru wa yukassiru. Ya, seperti melihat istrinya atau anaknya atau budaknya yang melakukan kemungkaran, ya, dan yaksiru yang meninggalkan kewajiban. Qalal ulama'u, para ulama berkata, wala yaskutul amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari liqaunihi la yaqbalu fi dhannihi. Ya, tidak gugur ya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu karena keadaannya tidak akan menerima dalam perkiraannya, dalam dugaannya. Jadi misalnya ya kita menduga kalau saya lakukan amar ma'ruf, ya dia cegah dia atau larang dia dari kemungkaran, kemungkinan besar orang ini misalnya tidak akan menerima teguran kita. Nah, dengan adanya dugaan kita, ya orang ya yang akan kita tegur itu tidak akan menerima, tidak menjadikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu gugur, tetap kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun kita menduga dia tidak akan itu kan bisa jadi hanya baru dugaan kita saja. Karena kan hidayah itu dari Allah begitu ya. Bal yajibu alaihi fi'luhu. Tapi wajib dia melakukannya. Kalau Allah Ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Waqad taqaddama anna alaihi an ya'mura wa yanha. Sungguh telah lewat bahwa dia wajib ya amar ma'ruf, memerintah dan melarang, walaisa alaihil qabulu, dan bukan kewajibannya dia bisa menerimanya. Qala Allah Ta'ala ma'alar rasuli illal balag. Tidak ada kewajiban bagi Rasul itu kecuali hanya menyampaikan saja. Jadi dakwah itu ya menyampaikan saja, tidak memaksa, makanya ya. Walal ulama'u, para ulama berkata, wala yushtaratu fil amiri bil ma'rufi wan nahi anil munkari an yakuna kamilal hali mumtathilan ma ya'muru bihi mujtaniban ma yanha anhu. Dan tidak disyaratkan bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, ya, agar keadaannya itu sempurna ya dalam melakukan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Nah, ini syaratnya tidak menjadi syarat ketika orang yang ingin memerintahkan kepada yang ma'ruf, sedangkan misalnya dia sendiri belum sempurna melakukan yang ma'ruf itu, ya, atau dia ingin mencegah kemungkaran dari orang lain, ya, dan dia sendiri belum sempurna dalam meninggalkan kemungkaran itu tidak jadi syarat. Jadi kalaupun misalnya orang tersebut juga masih kurang dalam melakukannya, itu dia juga misalnya masih kurang dalam meninggalkan kemungkaran, ya tetap dia juga harus mencegah dari yang lain. Ya. Bal alaihil amru in kana murtakiban khilafa dzalik. Ya, tetapi tetap dia wajib untuk memerintahkan kepada orang lain meskipun dia melakukan yang menyalahi itu. Nah, ini ya yang jarang diketahui oleh orang kan. Orang itu kan sering bicara ya memang lebih utamanya kita harus mulai dari diri kita sendiri, kan, memberikan contoh terlebih dahulu baru kita kemudian perintah. Itu idealnya seperti itu. Tetapi ya ketika orang belum bisa melakukan yang diperintahkan dengan sempurna, ya artinya dia sudah berusaha, sudah memiliki niat, tekad, ya, ataupun meninggalkan kemungkaran. Ya tetap dia boleh untuk
beramar ma'ruf nahi mungkar kepada yang lain. Ya, li'annahu yajibu alaihi syai'an. Kenapa alasannya? Logikanya, ya, alasannya, dalilnya. Ya, karena wajib baginda dua perkara. An ya'muru nafsahu wa yanhaha. Kewajiban pertama adalah memerintah dirinya ya dengan yang ma'ruf dan melarang dirinya dari kemungkaran. Itu kewajiban terhadap diri sendiri yang pertama. Yang kedua, wa an ya'muru ghairahu wa yanhaha. Ya, kewajiban kedua adalah memerintahkan orang lain dan dengan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran kepada yang lain. Jadi ada punya dua kewajiban. Fa idza akhadha bi ahadihima la yasqutu anhul akhar. Ya, apabila seseorang itu mengambil salah satu dari keduanya, ya, tidak membuat gugur kewajiban terhadap yang lain. Ketika seseorang tidak memerintahkan dirinya kepada yang ma'ruf, tidak melarang dirinya dari kemungkaran, apakah kemudian gugur kewajibannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap yang lain? Begitu. Tetap dia punya kedua kewajiban. Ya. Ketika orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, berarti dia sudah melaksanakan satu kewajiban. Ya, walaupun dia tidak terhadap dirinya, ya berarti kan dia dosa di situ dalam hal tidak amar ma'ruf nahi mungkar terhadap dirinya. Begitu. Ya sama ini juga dengan kerancuan ya orang yang berkata ketika ada orang wanita yang memakai jilbab ya lalu misalnya akhlaknya buruk. Ya, bukan berarti kemudian dengan akhlak buruk kewajiban jilbab itu jadi gugur. Nah, ini kan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, memakai jilbab ya itu kewajiban, berakhlak baik juga kewajiban. Dua kewajiban. Ya, ketika salah satunya tidak dilakukan bukan berarti gugur kewajiban yang lain. Ya, orang yang memakai jilbab yang berakhlak buruk, berarti dia berdosa dalam akhlak buruknya. Sebaliknya misalnya ada orang berakhlak baik, dan jilbab juga termasuk akhlak sebetulnya. Ya, katakanlah misalnya dia punya sifat yang baik gitu ya pada orang lain, tapi dia tidak memakai jilbab, ya berarti dosa dia adalah tidak memakai jilbab, begitu. Sama seperti itu. Ya, begitu. Kalau mereka berkata la yahtassul amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari bi ashabil wilayah. Ini penting sekali ya prinsip ini. Makanya sangat luar biasa nih Ibnu Daqiqil ini di dalam mensyarah hadis-hadis arba'in. Maka kenapa kita perlu pelajari? Karena sangat bagus sekali yang beliau tuangkan ini dalam syarah yang menjadi prinsip-prinsip penting yang harus kita pahami. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak khusus ya bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan biasa bil wilayah. Jadi jangan menyangka yang wajib amar ma'ruf nahi mungkar itu ya para pemimpin. Mereka punya kewajiban yang lebih tentu karena mereka punya kekuasaan yang mereka bisa merubah dengan tangan tuh yang pertama tadi ya fal yughayir biyadihi. Tetapi bukan hanya mereka saja. Bal dzalika tsabitun li ahadil muslimin. Tetapi kewajibannya itu tetap ditetapkan bagi seluruh individu kaum muslimin. Ya, siapapun yang mengaku muslim, maka dia berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sekemampuan dia. Wa innama ya'muru wa yanha man kana 'aliman bima ya'muru bihi wa yanha anhu. Ya, tapi di sini ada syarat ya. Hanyalah yang memerintah dan melarang itu adalah orang yang memang dia tahu, dia berilmu terhadap apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Artinya dia punya ilmunya dan yakin. Misalnya dia punya ilmu tahu bahwa apalagi hal-hal yang zahir, hal-hal yang sudah menjadi suatu yang qat'i.
kewajiban sholat 5 waktu, yaitu kan sudah tahu tentang kewajibannya, ya, dan meyakini kewajibannya itu. Saum Ramadan, ya, itu haramnya zina, minum khamar, ya. Nah, maka dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap itu. Fa in kana minal umuri zahirati mislas sholati was-shaumi waz-zina wa syurbil khamri wa nahwi dzalik, maka jika termasuk perkara-perkara yang zahir, yang jelas, seperti sholat, saum, zina, minum khamr, dan yang semisal dengan itu, faqulul muslimina ulamaun biha, maka setiap muslimin adalah ulama terhadapnya. Artinya, ya, mereka berilmu karena ini adalah hal-hal yang qat'i, yang tidak ada perbedaan pendapat di sini. Hal yang qat'i, ya, yang ijma, sepakat semua, tidak ada yang menyelisihinya. Sehingga setiap muslim, ya, pasti dia harus tahu terhadap perkara ini. Jadi, ya, dalam hal ini semua orang muslim adalah ulama terhadapnya karena mereka tahu. Ini disebutnya hal-hal yang maklum minad dini bid darurah. Hal-hal yang secara mendesak diketahui oleh kaum muslimin. Wa in kana min daqaiqil af'ali wal aqwal, ya, dan jika termasuk perbuatan dan perkataan-perkataan yang rinci, yang detail, yang mendalam, daqaiq, ya, wa ma yata'allaqu bil ijtihadi, dan apa yang berkaitan dengan ijtihad, ya, bukan hal-hal yang qati seperti atas, tetapi hal-hal yang ijtihadiyah, yang memerlukan pengamatan, ya, terhadap kesimpulan hukumnya, ya, begitu. Walam yakun lil awwami fihi madkhulun, maka tidak ada tempat masuk, tidak ada ruang, ya, bagi orang awam padanya. Ya, kalau orang awam yang tidak tahu ilmunya dalam hal masalah ijtihadiyah ini, ya, dia jangan, walaisa lahum inkaruhu, tidak ada bagi mereka untuk mengingkarinya. Ada perlu ilmu, gitu, ya. Bal dzalika lil ulama, ya, tapi hal itu adalah untuk para ulama. Wal ulama innama yunkiruna ma ajma'a alaihi, atau ma ujmi'a alaihi. Sebenarnya hanyalah para ulama mengingkari apa yang ijma, disepakati saja keharamannya. Kemungkarannya. Amal mukhtalafu fihi fala inkaru fihi. Adapun perkara yang ikhtilaf, ya, ada ikhtilafnya, tidak ada pengingkaran terhadapnya. Ya, karena bukan sesuatu yang mungkar, li'anna ala ahadil mazhabain. Karena, ya, terhadap salah satu dari dua mazhab, anna kulla mujtahidin musibun, bahwa setiap orang yang berijtihad itu benar. Karena kan ada perbedaan dalam masalah ini, apakah setiap yang berijtihad itu benar ataukah tidak. Wa huwal mukhtaru inda katsirin minal muhaqqiqin, yang dipilih menurut kebanyakan para ulama yang mentahqiq. Wa alal madhabil akhar, dan berdasarkan atau menurut madhab yang lain, ini ada dua pendapat, dua madhab. Annal musibah wahidun wal mukhti'a ghairu muta'ayyinin lana, bahwa yang benarnya satu. Ketika ada ketika ada perbedaan pendapat, ya, dua pendapat yang berlawanan, ya, pendapat pertama mengatakan bahwa semua yang berijtihad benar, tidak ada yang salah. Ya, pendapat yang kedua, yang benar cuma satu, cuman, ya, tidak tertentu, tidak diketahui, ya, siapa dari kedua kelompok itu. Ya, seperti perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, ya, gitu. Ya, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza ijtahada hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun. Apabila seorang hakim, seorang yang mujtahid, ya, berijtihad, ya, lalu dia benar, maka dia mendapat 2 pahala, dan apabila dia salah maka mendapat 1 pahala. Jadi yang benar, yang
benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1, sama-sama dapat pahala, tidak ada yang berdosa karena berijtihad. Wal itsmu maudu'un anhu, dosanya telah diletakkan, artinya dihilangkan darinya, diangkat. Lakin ala jihatin nasihat lil khuruji minal hilaf, tetapi ya dalam segi memberi nasihat untuk bisa keluar dari perbedaan pendapat, bahwa hasanun mandubun ila fi'lihi birifkin, itu adalah bagus ya, mandub ya, dianjurkan untuk mengerjakannya dengan lemah lembut. Ya, jadi janganlah kita ketika melihat perbedaan fikih seakan-akan itu kemungkaran. Ya, terhadap kemungkaran yang sudah qat'i, padahal dia merupakan masalah ijtihadiyah, perbedaan fikih. Itu harus beda sikap kita ya. Kalau kepada yang jelas-jelas yang sudah disepakati keharamannya seperti minum khamr dan yang lainnya, kita mengingkarinya itu jelas ya, walaupun tetap dalam berdakwah dalam ini juga kan dengan tertib, dengan ada sikap lemah lembutnya juga ya. Tetap ada ketegasannya juga ya. Nah, adapun kepada yang berupa perbedaan pendapat fikih ya, ya silakan saja kalau memang memiliki ilmu dalam rangka untuk menemukan kebenaran ya, berdiskusi dan sebagainya. Tetapi kemudian tidak boleh kita mengingkari terhadap pendapat yang berbeda. La inkaro fil masaili ikhtilaf. Ya, begitu. Tidak ada pengingkaran terhadap masalah-masalah yang ikhtilaf. Khilafiyah. Ya, misalnya. Jadi hanya dalam bentuk nasihat saja. Kalaupun misalnya kita ingin mengajak orang agar keluar dari perbedaan pendapat, ya sudah saja kita coba samakan gitu ya. Yang karena menurut yang kita yang lebih kuat itu ini, begitu. Ya. Hanya dalam bentuk nasihat saja, bukan untuk mengingkari ini sebuah kemungkaran, tidak. Misalnya perbedaan pendapat dalam masalah kunut subuh, ya kan? Subuh itu ada kunut atau tidak, itu masalah khilafiyah. Ya kan, dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad ya, yang jadi pegangan yaitu kunut subuh karena mensahihkan hadisnya. Begitu. Ya, tapi menurut kita misalnya yang lebih kuat tidak ada kunut subuh. Ya, ketika kita ingin mengajak orang misalnya ya itu dalam bentuk nasihat saja, dalam bentuk misalnya diskusi. Ketika orang misalnya masih menguatkan pendapat dia ya sudah, jangan kemudian kita anggap ini adalah sebuah kemungkaran besar begitu, sehingga seakan-akan kita bermusuhan dengan sesama muslim, bahkan kita mengatakan sebagai bid'ah yang mungkaroh begitu ya, padahal dia adalah masalah khilafiyah. Kalau Syekh Muhyiddin rahimahullah, ya Syekh Muhyiddin rahimahullah maksudnya adalah Imam Nawawi. Wa'lam anna babal amri wal bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari qad paduyi'a ya aktsaruhum min azmanin mutatawilatin. Ketahuilah bahwa bab ya amar ma'ruf nahi munkar ini sungguh telah kebanyakannya telah hilang dari zaman-zaman yang lama, yang panjang. Walam yabqa minhu fi hadhil azwa fi al azmani illa wusumun qalilatun jiddan. Dan tidak tersisa di zaman ini kecuali ya sifat-sifat usumun qalilatun jiddan, yang sedikit sekali. Jadi di zaman Imam Nawawi ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini sudah di zaman beliau itu sudah sangat sedikit ya orang melakukannya. Banyak yang ditinggalkan, apalagi di zaman kita begini. Wa huwa babun azim bihi qawamul amri wa malakuhu. Padahal ya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bab yang besar yang menjadi tegaknya
perkara ya, dan apa namanya, dan kekuasaannya ya, dan bisa tegaknya ya berbagai urusan. Wa idza kathural khabathu ammal iqabu as-salihah wa talihan. Apabila keburukan itu menjadi banyak, ya jadi tidak ada nahi mungkar berarti ya, dibiarkan saja banyak kemungkaran, maka siksaan itu akan ya menimpa secara umum. Ammal iqabu ya, ammal iqabu, ya iqabu fa'il dari amma, as-salihah ini maf'ul bihnya. Ya, siksaan itu akan meliputi, akan menimpa secara umum baik kepada orang soleh dan juga kepada orang toleh, ya orang yang tidak soleh, orang yang berbuat apa, orang yang durhaka. Begitu. Jadi ketika ada orang soleh yang diam saja, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka siksaan itu akan ditimpakan juga kepada mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran, wattaqu fitnata la tusibannal ladzina dzalamu minkum khossah. Gitu ya. Takutlah kepada fitnah, maksudnya siksaan yang akan ditimpakan bukan kepada orang-orang zalim saja, masuk kepada orang soleh yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa idza lam ya'khudhu ala yadil zalimi au syaka ya au syaka an ya ummahumullahu bi'adzabin. Dan apabila tidak mengambil terhadap di atas tangannya orang yang zalim, maksudnya untuk mencegah ya kezalimannya, maka hampir ya, atau dikhawatirkan, artinya hampir ausyaka, Allah meratakan ya siksaan terhadap mereka, menyamaratakan ya, mengumumkan. Qala Allah Ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi perintahnya, antusibahum fitnatun, ditimpa dengan siksaan, ausibahum azabun alim, atau ditimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Fayan bagi li talibil akhirati wasa'i fi tahsili ridallahi azza wa jalla an ya'taniya bihadzal bab. Maka selayaknya bagi orang yang mencari akhirat dan berusaha untuk meraih ridho Allah azza wa jalla memperhatikan bab ini, fa inna naf'ahu azim. Sungguhnya manfaatnya itu besar, wala siyama wa qad dhahaba mu'dhamuhu, ya apalagi telah hilang sebagian besarnya, wala yuhaban man yunkiru alaihi lirtifa'i martabatihi, ya janganlah dia merasa segan ya orang yang mengingkarinya karena tingginya derajatnya. Jadi jangan sampai kita melihat orang ini punya kedudukan tinggi lalu kita segan untuk mencegahnya dari kemungkaran. Fa inna Allah Ta'ala qala wal yansurannallaha may yansuru, hendaklah menolong Allah orang yang menolongnya. Dan benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Wa'lam annal ajra ala qadrin nasabi, ketahuilah pahala itu sesuai dengan kadar kelelahannya. Jadi kalau kesulitannya, jadi kalau misalnya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar kepada yang punya kedudukan, tentu itu lebih berat lagi, dan kalau lebih berat lagi berarti pahalanya lebih besar lagi. Begitu. Ya makanya kan dalam hadis afdalul jihad kan, sebaik-baik jihad adalah qaulul haqqi inda sultanin jair. Ya, berkata yang benar, jadi artinya mencegah kezaliman ya penguasa itu, menegur kezaliman penguasa itu. Ya di sisi orang pemimpin yang zalim. Walaya turkuhu aidan li sadaqatihi wa mawadatihi, dan juga jangan seseorang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena pertemanan ya, persahabatan dan kecintaannya. Justru kalau memang dia adalah sahabat kita, kita mencintainya, ya kalau dia berbuat salah ya kita tegur. Ya amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuk pertemanan yang sejati kan begitu, bukan malah membiarkan karena takut misalnya dia itu jadi marah, dia jadi benci.
Jangan sampai seperti itu. Fa inna shadiqa lil insani huwa alladhi yas'a fi imarati akhiratihi wa in adda dzalika ila naqsin fi dunyahu. Karena teman itu sesungguhnya bagi manusia adalah yang berusaha untuk memakmurkan ya akhiratnya, meskipun hal itu bisa menyebabkan kepada kurangnya dalam keduniaannya. Wa aduhu, dan musuhnya man yas'a fi dhahabi akhiratihi au naqsiha wa in hasala bisababihi naf'un fi dunyahu. Dan musuhnya itu ya adalah orang yang berusaha untuk melenyapkan akhiratnya atau kurang terhadap akhiratnya, meskipun ya orang tersebut bisa menghasilkan kemanfaatan di dunianya. Jadi sahabat sejati adalah yang bisa mengajak kepada kebahagiaan akhirat, ya meskipun bisa menyebabkan kekurangan dalam dunia. Wayan bagi lil amiri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari an yakuna min dzalika birifqin. Maka selayaknya bagi orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, hendak dia melakukan hal itu dengan lemah lembut. Liyakuna aqraba ila tahsilil maksud, karena agar itu lebih dekat untuk bisa berhasil ya meraih yang dimaksud. Faqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu." Siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, sungguh dia ya telah menasihatinya dan memperbagusnya menjaga kehormatannya, begitu ya. Wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadhahu wa syanahu. Dan siapa yang menasihatinya secara terang-terangan, ya maka sungguh dia telah membuka aibnya dan memperburuknya. Ya, jadi sebaiknya nasihat, teguran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga kehormatan. Karena kalau secara terang-terangan akan terbuka aibnya ya kepada orang lain, sehingga membuat dia menjadi menjadi terbuka aibnya, pasti orang tidak akan senang, begitu ya. Wa mimma yatasahalun nasu fihi min hadzal bab, dan diantara yang orang itu menggampangkan ya, jadi menyepelekan dari bab ini, ma idza ra'au insanan yabi'u mata'an aw hayawanan, ya adalah apabila mereka melihat seseorang yang menjual barang atau hewan fihi aibun, yang di dalamnya ada kecacatan. Ya, dalam barang yang dia jual atau hewan yang dia jual itu ada kecacatan, wala yubayinuhu, dan dia tidak menjelaskan tentang aibnya itu, kecacatan dari barang itu. Wala yunkiruna dzalik, lalu mereka tidak mengingkari hal itu. Wala yu'arrifunal mushtari bi'aibihi, dan tidak menjelaskan kepada pembeli dengan cacat barangnya itu. Wahum mas'uluna an dzalika, dan mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban dari hal itu. Jadi termasuk yang orang itu meninggalkan nahi mungkar ini adalah ketika kita tahu misalnya orang itu menjual barang ada kecacatan, tapi dia tidak menjelaskan, lalu kita diam, tidak menegur dia. Ya, nah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kita tidak menegur orang tersebut? Bahkan dianggap sebagai sesuatu hal yang sudah biasa, ya begitu, saling menutupi gitu ya. Nah itu sudah termasuk ya mendapat bagian dosanya. Ya setuju ya kepada, makanya dalam hadis ini kan paling minimal hati yang mengingkari gitu, ketika tangan dan lisan tidak mampu merubahnya. Ini kalau misalnya setuju dengan kemungkaran, berarti kan tidak ada iman itu terhadap kemungkaran. Kan paling minimal hati tidak setuju dengan kemungkaran. Wa man lam
Yansah ya faqad ghasya ya fa inna dina nasihat. Sungguhnya agama itu adalah nasihat. Siapa yang tidak menasihati sungguh dia telah berbuat curang. Qaulu sallallahu alaihi wasallam falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Maknanya falyunkirhu biqalbihi. Maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Walaysa dzalika biizalatin wa taghyir. Hal itu bukan untuk menghilangkan dan merubah. Karena kalau orang mengingkar dengan hati itu bukan merubah kemungkaran, tapi sebatas mengingkari dalam hati saja. Lakinnahu huwa alladzi fi wus'ihi, tapi karena itu adalah sebagai yang dia mampu, yang dia lakukan begitu. Wa qauluhu dzalika adaful iman. Ya, perkataan adaful iman itu maknanya adalah wallahu alam aqalluhu tsamaratan, yang paling sedikit pahalanya. Walaysa lil amiri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar al bahthu wat taftish wat tajassus wa iqtihamud dawri bizunun. Ya, tidaklah bagi orang yang melakukan amar ma'ruf ya dan nahi mungkar ya, jadi tidak ada keharusan untuk melakukan penelitian, pemeriksaan, tajassus, memata-matai ya, dan mengambil peran untuk membuat persangkaan. Bal in uthira ala munkari ghairihi. Tapi jika ditemukan ya dia nampak ya di hadapannya ya, tanpa harus kemudian dimata-matai dan sebagainya. Waqala al-Mawardi ya, al-Mawardi berkata laisa lahu an yaktahima wa yatajassasa. Dia tidak wajib untuk ya apa namanya mengambil peran memata-matai ila an yukhbirahu man yathiqu, kecuali jika orang yang memang dipercaya memberitahukan kepada dia biqaulihi dengan perkataannya anna rajulan khala bi rajulin liyaqtulahu. Seorang lelaki khala bi rajulin ya apa namanya secara berduaan, secara sepi ya, berduaan untuk membunuhnya. Jadi maksudnya ada seseorang yang mendatangi orang lain yang dia itu mau membunuhnya, maka itu perlu ya dilakukan tajasus ya, boleh. Aw imra'atin liyazniya biha, atau berkholwat berdoa dengan perempuan untuk berzina dengannya, fayajuzu lahu fi misli hadzal hal, maka boleh baginya dalam hal yang semacam ini an yatajassasa, untuk memata-matai wa yakduma ya, wa yakduma alal kasfi wal bahthi, dan maju untuk melakukan atau datang ya untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, hadran min fawati mala yastadrikuhu ya, karena apa namanya berhati-hati, waspada dari ya akan kehilangan apa yang dia tidak dapatkan. Artinya kalau tidak segera telusuri ya, itu akan kehilangan kesempatan, orang menjadi tidak ketahui, tidak ada bukti begitu. Itu boleh dalam hal-hal yang semacam itu. Qauluhu wa dzalika adaful iman, qadzaka dzukira anna ma'na aqalluhu thamara ya, lebih sedikit pahalanya. Qad ja'a fi riwayatin ukhra wa laysa wara dzalika minal iman habatu khardalin ya, dan tidak ada di balik itu keimanan sekecil apapun. Jadi iman yang paling kecil adalah mengingkari dengan hati. Ay lam yabqa wara dzalika martabatun ukhra, tidak tersisa di balik itu, di luar itu martabat yang lain. Wal iman fi hadzal hadis bi ma'nal Islam. Iman dalam hadis ini maknanya adalah Islam. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna man khafal qatla aw darba. Jadi ketika disebutkan itu selemah-lemah iman, jadi kalau tidak mengingkari dengan hati berarti tidak ada lagi tingkat keimanan setelah itu begitu. Itu hanya apa karena uzur saja, karena dia tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, adapun hanya dengan hati kan dia bukan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Artinya dia tidak mampu untuk melakukan, hanya hatinya saja yang mengingkari.
Itu iman yang paling lemah. Nah, dalam hadis ini ada dalil bahwa orang yang takut dibunuh, takut dipukul, ya, maka gugurlah kewajiban untuk merubah kemungkaran itu. Wa huwa madhabul muhaqqiqina salafan wa khalafan. Ini adalah madhab para ulama yang meneliti kebenaran, ya, baik salaf atau khalaf, ya, ulama terdahulu dan ulama belakangan. Wa dhahabat ta'ifatun minal gulat, dan berpendapat sekelompok orang yang gulat, yang berlebih-lebihan, ya, ila annahu la yaskutu wa in khafa dzalik, bahwa ya hal itu tidak gugur meskipun dia takut. Jadi yang benar, madhab yang benar adalah kalau memang ada rasa takut, ya takut dibunuh, takut ini, maka tidak mengapa dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu ya sekalian, ya, syarah dari hadis ini. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan ilmu, hikmah yang bisa kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Ya. Barangkali ada sedikit yang ditanyakan, boleh. Ustaz, maaf. Telat, Ustaz. Iya, Pak. Telat. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.